Wan Abi Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu qol marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis. Ada seorang laki-laki lewat, Nabi nanya pada laki-laki yang di sampingnya. Ini Nabi lagi dekat, enggak disebut namanya. Mas, ma ra'yuka fi hadza? Menurut sampean ini orangnya gimana? Orangnya lewat kan set gitu. Mas, menurut sampean ini gimana? Faqala rajulun min asyrafin nas. Anu Nabi dia tuh orang mulia banget. Penerima beasiswa. Pintar banget Nabi. Hebat. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyumkah wa in syafa ayyushafa. Ini Nabi kalau dia ngelamar perempuan siapapun pasti diterima lamarannya. Kalau dia minta tolong pasti orang berebut nolongin. Pas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Summa marra rajulun akhar, ada laki-laki lagi lewat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya lagi. Ma ra'yuka fi hadza? Mas, menurut sampean ini orangnya gimana? Faqala ya Rasulullah, wahai Nabi, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang miskin Nabi, pakaiannya aja itu mulu. Hari Senin itu, Selasa itu rebok ganti, Kamis itu lagi. Berarti rebok dicuci. Jumatan itu mulu Nabi. Ya Allah, mana bau apek lagi, bau matahari. Kadang keluar naik motor, motornya berisik, keluar asap. Naik motor di belakang truk ayam, ya campur-campur bau badannya itu ya. Hadza hariyun in khataba alla yumkah wa in syafa'a la yusaffa. Orang ini kalau ngelamar siapapun pasti ditolak. Orang ini kalau minta tolong males nolongnya Nabi. Wa in qala alla yusma ali qauli. Kalau ngomong juga nggak ada yang peduli. Kalau pejabat ngomong dikit peduli Anda, dengerin. Kalau dia nggak ada yang dengerin Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Orang ini yang tadi Anda bilang tidak baik, tidak bagus dibandingkan yang pertama yang mulia tadi, itu kalau diasumsikan bumi keutamaannya melebihi orang yang mulia tadi. Kenapa? Karena orang yang tadi asyraf itu amat rentan sombong, dan kelihatannya Nabi tahu dia sombong. Orang sombong tuh jalannya beda teman-teman. Orang sombong tuh nyapanya beda. Orang sombong duduknya beda. Orang sombong berkawan juga beda. Orang tawadu tuh alami. Anda bisa kaya tapi tawadu bisa. Kiai-kiai Anda di sini adalah contoh betapa banyak orang-orang hebat yang tawadu. Anda nggak mesti jadi orang lemah untuk jadi tawadu. Orang hebat yang tawadu gitu. Banyak ternyata ya. Nah, tapi kalau circle Anda circle pesantren dapat, kalau circle Anda tidak pesantren rada susah dapatnya. Hadis lanjutnya, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajjatin al-jannat wan nar. Ini entah bagaimana caranya, kata Nabi, nanti surga meneraka main keren-kerenan. Kata surga, saya lebih keren loh dari kamu. Kata neraka, saya lebih keren gitu. Tapi mungkin gaya ngomongnya gak kayak saya, ini kan gaya sinetron, gitu ya. Faqalatin nar fiya al-jabbarun al-mutakabbirun. Di tempat saya, kata neraka, itu orang-orang hebat, pejabat-pejabat tingkat atas, orang-orang yang punya private jet, orang-orang yang kalau makan itu di Bali, di kafe, orang yang ngopi harga kopinya 100.000, bukan kopinya yang satu saset udah selesai, diseduh lagi. Beli satu saset, diminum habis, masih ada ampasnya, dikasih air panas lagi, diminum lagi. Udah gitu satu gelasnya berdua. Itu saset 500 minum berdua ya, 250 perak. Bangga neraka, isinya orang-orang hebat itu. Wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kata surga, iya ya, tapi di tempat saya juga banyak orang miskin dan orang lemahnya. Faqada Allahu bainahuma innakil jannah rahmati arhamu biki man asya wa innakin naru azabi wa'adzibu biki man asya. Kalian berdua hebat. Yang di surga hebat karena ada rahmatku. Yang di neraka hebat karena neraka hebat karena itulah bukti aku kuasa. Orang-orang yang dulu jahat kuat, nggak bisa disiksa di dunia, nggak bisa dihukum di dunia, di sini kalah sama aku masukin neraka, nggak bisa bela diri. Itu yang sekarang lagi zolim menghancurkan negara-negara, bukan ngancurin satu orang, satu negara itu. Sekarang bisa ngatur ini negara ini kita embargo, negara ini kita bantu. Besok di hari kiamat
nggak punya kemampuan, kalah sama Tuhan, maka neraka adalah bukti kekuasaan Tuhan. Wali kilaikuma alayya mil'uha. Masing-masing di antara kamu surga dan neraka ada kehebatanku, ada bukti kekuasaanku. Rawahu Muslim. Hadis selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol innahu la ya'ti rajulu as-saminul 'azimu yaumil qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan datang di hari kiamat orang yang dulu sangat gemuk dengan segala kemewahan. Ini bukan gemuk-gemuk yang hakiki, gemuk dengan segala kemewahan. Jalan bajunya beda, HP, kantongnya tuh ada isinya. Kalau kantong orang-orang isinya uang 1.000, 2.000, 5.000, dia kantongnya iPhone. iPhone yang berapa? Yang berapa sih sekarang yang terbaru? 27 udah ada belum? iPhone 27. Belum ada ya? Berapa belas sekarang? Baru 17. Oh, udah 17. Saya 1 belum, 5 belum. Udah 17 aja nih. Masa langsung beli 17, bukan 1 dulu ini. Tapi nanti di hari kiamat la yazinu indallahi janaha ba'udah. Kebaikannya dan harga dirinya dan apapun itu tidak setara dengan 1 sayap nyamuk. Nyamuk sayapnya kecil. Itu lebih berat daripada orang ini nilainya. Kenapa? Di dunia sudah diberikan kesempatan berbuat baik malah tidak baik. Kekayaannya dibuat menghancurkan, jabatannya dibuat menghancurkan. Di dunia merasa bahagia, merasa bangga. Di akhirat tidak ada apa-apanya. Wa an Nabi Hurairah anna maratan sauda kanat taqumul masjid. Au syaban. Abu Hurairah pernah cerita dulu tuh ada emak-emak apa anak muda gitu. Tukang bersihin masjid. Ini ingat ya, zaman dulu nggak ada tukang pembersih masjid yang profesional. Jadi inisiatif. Nggak tahu gimana, nggak punya kerjaan, iseng ke masjid aja nyapu gitu. Nggak digaji sama Nabi, nggak ada gajinya, nyapu aja seneng ya. Nanti kadang-kadang ada orang bawa makanan lebih dikasih, kalau enggak ya lapar gitu saja. Faqadaha au faqadahu. Tiba-tiba Nabi bingung lah, ini yang biasa nyapu mana? Cuma yang Abu Hurairah bingung, laki apa perempuan lupa lah, pokoknya tukang nyapu lah gitu. Fasala anha, Nabi nanya, ini yang biasa nyapu kemana ya? Au anhu syakun minarawi. Faqalu mata, sudah wafat Nabi. Mati, bukan wafat, mati. Karena kan dia bukan orang penting, jadi nggak pakai menggunakan diksi wafat, diksi mati Nabi orangnya. Kalau orang yang jahat bukan mati, modar. Si anu mana? Modar. Jadi diksi itu menentukan ternyata yang ini pakai mata ya. Qala afala kuntum adantumuni. Kenapa nggak bilang saya? Fakanaum sogoru amroha. Ya gimana Nabi, mau dibilangin itu kan orang nggak penting. Nama aja kita nggak kenal. Pokoknya nyapu aja lah. Au amrohu syakku minarawi. Faqala duluni ala qabrihi. Ya sudah, dikubur di mana? Antar saya ke kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha. Lalu Nabi diantar, ini Nabi kuburannya, Nabi nyolati. Masya Allah, Nabi datang ke kuburannya. Masya Allah, kehormatan apa lagi yang bisa melampaui ini? Didatangi Nabi, disolatkan langsung di kuburan. Summa qala inna hadil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliya wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Ini pemakaman ini semuanya gelap. Ini orang-orang biang kerok banyak banget di sini, gelap kuburannya. Tapi sekarang menjadi bercahaya, dirahmati Tuhan gara-gara saya sholat di sini. Penyebab Nabi sholat siapa? Laki-laki atau perempuan yang nyapu ini ternyata. Kalau nggak ada laki-laki perempuan ini, selamanya mereka gelap. Ternyata manfaatnya luar biasa. Nabi membuat kuburan menjadi terang, dirahmati Tuhan. Gara-gara ada orang, sebenarnya dia baru masuk sih, baru dikubur. Jadi ibaratnya apa ya? Cuma manfaatnya besar banget gitu. Ini orang baru bisa membuat yang lain berbahagia. Kalau orang ini, baik perempuan atau laki-laki yang nyapu ini tidak dikubur di sini, mereka semua dalam kegelapan kubur. Cuma gara-gara Nabi sholati, mereka semua dalam cahaya. Dan ternyata penyebab Nabi rela datang untuk menyolati karena orang ini
miskin tukang sapu. Teman-teman sekalian, bisa nggak Anda menundukkan kepala ngelihat orang miskin? Yang Anda akan nundukin kepala ketika orang hebat. Bisa nggak ketika ada orang bawa gerobak lalu Anda bilang, misi Pak, yang Anda klaksonin dia, tin cepetan. Anda bawa mobil lalu jalanan lagi melambat gara-gara ada yang bawa gerobak, yang Anda kan diklaksonin lalu minggir. Lagian bawa gerobak, kalau dia punya duit dia beli mobil, karena nggak punya duit beli gerobak. Itu sederhana itu sebenarnya. Tapi siapa yang menghormati orang ini? Ya orang-orang yang tahu ayat dan hadis ini. Ketika dia tahu, semakin cinta pada orang miskin, saya akan bekerja dengan giat, saya akan nabung, saya akan apa supaya keluarga saya tidak miskin, dan supaya saya bisa bantu orang miskin. Itu komitmen kita. Nanti di akhirat tinggal orang miskin masuk surga, Allah sayang, ayo yang miskin-miskin masuk. Yang kedua, ayo yang bantu orang miskin masuk ke surga. Asik loh itu. Saya kadang-kadang berpikir kayak gitu, teman-teman. Aduh, nanti ngarepin amal saya dikit, alah, kerja aja lah. Makanya ketika ada orang bekerja, ibadahnya kurang, hafalan Qurannya tidak banyak, jangan-jangan dia sedang mencari surga dengan cara lain. Anda kan bisa menghafal Quran dengan banyak, asik 30 juz. Tapi ada orang-orang yang saya mau bekerja, tujuannya kena inspirasi ayat-ayat dan hadis ini. Nanti surganya sama, Anda masuk surga dengan Al-Quran Anda, mereka masuk surga dengan tanpa Al-Qurannya, tapi dengan kedermawanannya. Asik loh. Mas mau kemana? Mau ke surga. Berapa juz hafalnya? Nggak hafal Pak. Kok bisa masuk surga? Saya kerja Pak. Iya saya juga kerja, tapi saya kerja sedekah, dermawan. Ya udah, namanya siapa? Nama saya Andi. Ini siapa? Namanya Donald. Ya udah Pak Donald, nanti kita ketemuan di surga ya, kita ngobrol lagi. Ini saya mau buru-buru nih, udah ditunggu sama kelompok lain. Naik mobil lah, naik kendaraan lah masuk surga. Asik teman-teman. Anda hidup cuma 60 tahun, paling lama 70. Lebih 70 udah ketuaan. Tapi di akhirat selamanya. Wah, asik banget hidup kita. Ayo bekerja yang kuat, bekerja yang hebat, jadi orang kaya dan bantu orang miskin. Tanggung baca lagi ya teman-teman, izin ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau buru-buru juga percuma, saya pulang lagi hujan begini ya. Anyep lagi. Mudah-mudahan nanti setelah Isya reda dikit lah, paling nggak reda ya 15 menit lah saya sampai rumah. Itu namanya doa egois itu. Ya Allah, tundalah hujan sampai sampai ke rumah, itu egois itu. Ya udahlah, hujan nikmati saja, yang sekali-kali basah itu, sampai rumah ya nyuci baju. Ini malah nggak baca hadis, malah ngomong nih. Mana tadi? Oh ya. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah lagi nih. Ya Allah, Abu Hurairah itu sangat baik pada orang miskin. Karena beliau berangkat dari kemiskinan dan nanti jadi orang kaya. Dan ketika jadi orang kaya sangat dermawan. Ruba asy'atsa aghbar madfu' bil abwabi law aqsama 'ala Allah la barrahu. Banyak sekali orang yang rambutnya acak-acakan, kotor, berdebu, bajunya juga jelek. Bajunya baju partai, karena nggak punya baju lain. Coblos orangnya udah nggak ikut pemilu masih coblos saja. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Orang-orang seperti ini yang membuat kiamat ditunda oleh Allah. Orang-orang seperti ini yang ketika dia berdosa, Allah gampang sekali maafkan. Sangat gampang memaafkan orang miskin. Anda tahu kalau misalnya Anda lihat ada orang-orang miskin yang nggak sholat, itu bisa jadi Allah maafin. Karena kenapa mereka nggak sholat? Mereka nggak tahu caranya sholat. Kenapa nggak tahu caranya sholat? Karena untuk masuk pesantren bayar uang masuknya mahal. Anda di sini masuk pesantren gratis dapat beasiswa, tapi banyak pesantren yang mahal. Oke, nggak usah pesantren, sekolah biasa, masuknya juga mahal. Ada ustadz di situ ada, tapi ustadznya nggak mau ngajar. Ustadz pengen ngajar yang jamaahnya banyak, yang ada rekaman videonya, yang ada like and subscribe. Nggak mau suruh ngaji di tempat-tempat yang tadi itu, yang anyep-anyepan itu loh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, itu nggak mau itu. Lalu ketika mereka nggak sholat, yang salah siapa? Ustadznya. Kenapa ngajar milih-milih sih? Orang kaya diajarin, orang miskin diajarin. Orang kaya semangat didatengin, orang miskin semangat didatengin. Asik loh teman-teman, asik. Ini kata Allah,
madfu'in bil abwab. Dia kalau ngetok pintu nggak ada yang bukain. Kalau dia nyapa, misi Pak, gitu doang. Nggak dipedulikan, tapi diacukan sama orang-orang yang kayak gini. Ini yang sangat disayang Tuhan. Anda itu nyari wali, nggak usah wali-wali yang aneh-aneh. Wali itu adalah orang sayang Tuhan, tuh orang miskin tuh wali. Nyari wali yang punya keramat, tiba-tiba keramatnya nipu untuk ngumpulin duit. Wali kok ngumpulin duit? Tapi kan wali ada yang kaya, tapi kayaknya bukan kemudian orientasinya uang. Terus gimana cara wali? Iya, wali kan orang sayang Tuhan. Itu semangat yang kerjanya, belajarnya teman-teman jadi orang kaya, bantu mereka. Masuk surga lah kita dengan membantu orang miskin. Baik. Wan Usamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Qumtu ala babil jannah." Nabi pernah cerita, saya pernah dikasih kesempatan di pintu surga. Faidan ya. Tiba-tiba yang saya tahu, amatu man dakhalah al-masakin. Kebanyakan orang yang ada di surga yang saya temui orang miskin. Apakah orang kaya di surga nggak ada? Ada, tapi nggak ditemui Nabi, itu saja. Wasabul jadi mahbusun. Orang-orang yang di dunia ini punya jabatan, punya kemewahan, punya privilege, itu ditahan, nggak boleh masuk surga. Kenapa nggak boleh? Dihisap dulu. Orang yang hidup nikmatnya banyak, matanya ada, kupingnya normal, mulutnya normal, tangan kakinya lengkap, lalu uangnya banyak, hisapnya lama. Anda bayangkan audit, Anda panitia 17 Agustus, uang yang dikeluarkan cuma 2 juta, itu paling LPJ 4 lembar. Tapi kalau Anda punya perusahaan, omsetnya misalnya 500 miliar, itu laporan keuangannya dibuat dari bulan November. Lama banget dan tebel. Lah orang-orang kaya itu mahbusun, kenapa? Ya harus dihisap dulu. Orang miskin dihisap apa? Pas dicek, ini cuma segini duitnya. Beneran? Nggak punya rumah? Ngontrak? Diusir? Nah kayak gitu. Kalau misalnya ngisap saya, tapi kan emang ngisap malaikat ya, jadi nggak ada emosi ya. Kalau saya kan masih nanya, masih kaget aja.